Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gosa Melania, NPM 19751026. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya terkait barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Slide pertama menjelaskan tentang barang publik atau public goods. Barang publik adalah barang yang ketika digunakan oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaannya kepada orang lain. Barang publik tersedia untuk kesejahteraan atau manfaat semua warga negara. Ketika seorang individu menggunakannya, itu tidak menghentikan orang lain untuk menggunakannya juga. Karakteristik barang publik. Yang pertama, non-rivalitas atau non-rivalry. Konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain. Kita semua mengkonsumsi barang publik dalam jumlah yang sama meskipun selera kita untuk barang-barang ini mungkin berbeda. Contohnya, yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini dibutuhkan atau dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia atau semua masyarakat di dunia. Dan yang kedua adalah marka jalan. Slide selanjutnya adalah non-excludable, atau ini berarti bahwa begitu barang telah disediakan, tidak mungkin untuk menghentikan konsumen lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Contoh pertama yang adalah jalan raya, dan yang kedua adalah flyover. Dan eksternalitas. Eksternalitas merupakan efek samping suatu tindakan pihak pertama yang berakibat baik maupun buruk terhadap pihak lain. Akan tetapi pihak pertama tidak menanggung biaya atau menerima dampak yang dialami pihak lain. Ada dua macam eksternalitas. Yang pertama, eksternalitas positif, dan yang kedua, eksternalitas negatif. Penjelasan eksternalitas positif adalah suatu dampak baik dari kegiatan produksi atau konsumsi yang memberikan manfaat terhadap pihak lain. Contoh eksternalitas positif, produksi tahu memberikan manfaat baik bagi pelaku usaha dan ibu rumah tangga serta dapat memenuhi kebutuhan gizi harian bagi yang mengkonsumsinya. Dan eksternalitas negatif, penjelasannya adalah suatu dampak buruk dari kegiatan produksi atau konsumsi yang berakibat terhadap pihak lain. Contoh eksternalitas negatif di sini saya mengambil proses pembuatan tahu sendiri menghasilkan limbah berupa ampas tahu dan limbah cair dari proses pembuatan tahu. Dan yang kedua, proses pembuatan tepung tapioka menghasilkan limbah berupa limbah cair dan padat dari proses pembuatan tepung tapioka. Penanganan eksternalitas negatif industri tahu di lokasi atau di daerah tempat tinggal saya, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik industri tahu ialah dengan memanfaatkan limbah cair menjadi pupuk. Kemudian ampas tahunya sendiri dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Dan untuk penanganan eksternalitas negatif industri pembuatan tepung tapioka, limbah padat onggo atau ampas singkong biasanya digunakan sebagai makanan ternak seperti sapi, dan limbah cairnya dimanfaatkan atau diubahnya menjadi biogas dengan penambahan kotoran sapi. Biasanya masyarakat sekitar mengadakan untuk mengelola limbah gas itu secara berkelompok atau secara ada perkumpulan sendiri. Dan yang ketiga adalah hak kepemilikan. Penjelasan hak kepemilikan adalah hak-hak dalam memiliki, mengakses, mengelola, menjual, memakai ataupun menggunakan suatu kebendaan dengan leluasa dan bersifat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya yang berhak di pihak si pemilik. Contoh yang saya ambil adalah kendaraan seperti mobil, motor. Dan yang kedua adalah lahan. Sekian presentasi atau penyampaian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.